Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah disfungsi cerebellum. Pada materi ini kita akan membahas tentang fungsi utama dari cerebellum, fungsi utama dari otak kecil, dan bagaimana ketika cerebellum ini terjadi gangguan atau disfungsi. Oke, baik, kita mulai. Oke, ini untuk pendahuluan. Cerebellum, otak kecil, berada di atas ventrikel keempat. Nah, dia berada di atas ventrikel keempat. Nah, ventrikel keempat. Ventrikel ini dia berisi cairan cerebrospinal. Nah, pada fossa posterior tengkorak. Nah, ini pada cekungan posterior tulang kepala. Nah, ini letak dari otak kecil atau cerebellum. Cerebellum ini terdapat 3 lobus. Terdapat 3 lobus pada cerebellum, di mana ketiga lobus ini dibagi oleh 2 visura. Cerebellum terdiri dari 3 lobus, di mana ketiga lobus ini terpisah oleh adanya 2 visura. Visura pertama adalah primary fissure. Ini adalah visura utama. Ada semacam parit, katakanlah, yang kemudian membagi cerebellum menjadi 3 lobus. Pertama adalah primary fissure. Ini adalah visura utama, parit utama, membagi antara lobus anterior dan lobus posterior. Nah, visura utama ini primary fissure. Visura utama ini membagi lobus anterior dengan lobus posterior. Kemudian ada juga posterolateral fissure. Posterolateral fissure ini membagi antara lobus posterior dengan lobus floculonodular. Sehingga cerebellum mempunyai 3 lobus yang terbagi oleh karena adanya 2 visura. Ada 2 parit, katakanlah. Nah, ada primary fissure atau visura utama yang membagi lobus anterior dan lobus posterior, dan ada posterolateral fissure yang membagi antara lobus posterior dengan lobus floculonodular. Nah, selanjutnya di dalam cerebellum, di dalam otak kecil ini juga terdapat massa Grimeter, ada nukleus. Nah, di dalam cerebellum, di dalam otak kecil ada nukleus. Sebagaimana otak besar, cerebrum, di dalamnya kan juga ada nukleus ya. Nah, yang sering dibahas adalah basal ganglia pada cerebrum, otak besar. Nah, pada otak kecil di dalamnya ini juga ada nukleusnya. Nah, ada 4 pasang nukleus. Pertama ada dentat nukleus. Nah, ini dentat nukleus. Ini berada pada lobus posterior utamanya. Kemudian interpose nuclei. Nah, ini interpose nuclei. Ada 2 interpose nuclei, ada emboliform dan globus. Dan yang terakhir, yang di tengah, ini ada fastigial nucleus. Nah, fastigial nucleus. Nukleus ini nanti tempat bersinapnya atau tempat bersambungnya saraf. Saraf yang masuk dan saraf yang keluar. Kemudian ada 3 fungsi utama dari cerebellum. 3 fungsi utama dari otak kecil. Nah, fungsi yang pertama adalah sebagai koordinasi gerakan. Fungsi yang pertama cerebellum adalah apa? Koordinasi gerakan. Fungsi yang kedua adalah kontrol kesesuaian tonus. Kontrol kesesuaian
tonus, sehingga kita bisa mengontrol kebutuhan tonus ketika mengangkat benda kecil, benda ringan, ataukah mengangkat benda berat. Itu tonus otot kita bisa menyesuaikan. Nah, misal tangan kanan mengangkat benda seberat 3 kilo, tangan kiri mengangkat benda seberat 1 kilo, maka antara tangan kanan dan kiri mempunyai ketegangan tonus yang berbeda. Nah, itu kontrol kesesuaian tonus itu dilakukan oleh cerebellum. Nah, kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk keseimbangan dan postur. Nah, sehingga ketika kita berdiri statis, maka tarikan otot depan, belakang, samping kanan, samping kiri tubuh kita ini bisa menyesuaikan, sehingga keseimbangan kita tetap terjaga, postur kita tetap tegak melawan gaya gravitasi. Nah, itu 3 fungsi utama dari cerebellum atau otak kecil. Ada koordinasi gerakan, sehingga kita bisa melakukan gerakan terkoordinasi dengan baik antara tangan kanan dan kiri. Kemudian kita bisa juga mempunyai fungsi kontrol kesesuaian tonus otot kita bisa menyesuaikan dengan aktivitas yang kita lakukan. Kemudian keseimbangan dan postur, menjaga keseimbangan baik itu statis ataukah keseimbangan dinamis. Sehingga praktis ketika terjadi gangguan, ketika terjadi kerusakan pada cerebellum, gangguan pada otak kecil, maka ketiga fungsi ini akan terganggu. Nah, koordinasi gerakan, untuk melakukan koordinasi gerakan, dia memerlukan input, memerlukan informasi dari cerebellum. Nah, saya ulangi. Untuk melakukan koordinasi gerakan, maka cerebellum ini, otak kecil ini, memerlukan informasi, memerlukan input sensoris dari cerebellum, dari otak besar. Jadi nanti ada serabut dari otak besar, serabut dari cerebral menuju ke cerebellum, menuju ke otak kecil. Nah, kalau kita lihat di gambar sini, ini dilihat dari bagian dalam dari cerebellum, otak kecil, maka yang berwarna putih ini ya, ini cerebellum. Nah, ini nanti saraf dari cerebral, dari otak besar ini akan berakhir di area sini. Nah, ini pada posterior lobe. Nah, pada posterior lobe. Saraf dari korteks otak besar akan menuju ke cerebellum, menuju ke otak kecil. Nah, ini areanya ada di sini. Ini adalah area tempat masuknya atau berhentinya saraf dari korteks otak besar menuju ke otak kecil. Sehingga dinamakan sebagai cerebellum. Ada input, ada informasi yang didapatkan dari dari cerebral, otak besar, menuju ke cerebellum, menuju ke otak kecil. Nah, ini areanya di sini. Nah, nanti fungsinya untuk apa? Untuk koordinasi gerakan. Nah, kalau kita lihat dari luar, maka letaknya ada di sini, yang warna biru ini. Di sini diistilahkan sebagai pontocerebellum. Sama, cerebellum dan pontocerebellum sama, karena tempat bersinapnya nanti ada di nukleus pada tingkat pon. Kemudian kontrol kesesuaian tonus otot kita bisa menyesuaikan dengan aktivitas yang kita lakukan. Ini mendapatkan input dari spinocerebellum. Nah, dari spinocerebellum. Nah,
Areanya ada di sebelah sini, bagian tengah. Kalau kita lihat cerebellum dari dalam, kalau dari luar akan terlihat pada lobus anterior dan ada sedikit pada perbatasan posterior di sini. Kontrol kesesuaian gerak ini, kontrol kesesuaian tonus ini mendapatkan input sensoris dari spinocerebellum. Spinocerebellum ini membawa informasi proprioseptif berasal dari spinal cord. Kalau tadi koordinasi gerakan mendapatkan input dari korteks otak besar, sedangkan kontrol kesesuaian tonus ini mendapatkan input dari spinal cord, yaitu spinocerebellum. Ini membawa informasi proprioseptif, rasa panjang pendek otot, rasa ketegangan tonus otot. Kemudian yang terakhir adalah keseimbangan dan postur. Fungsi keseimbangan dan postur ini mendapatkan input sensoris dari vestibulocerebellum. Vestibulocerebellum areanya ada di lobus floculonodular. Vestibulocerebellum. Cerebellum otak kecil mampu melakukan fungsi keseimbangan dan postur karena mendapatkan input sensoris dari vestibulocerebellum, mendapatkan input dari vestibular, nukleus vestibular, organ vestibular yang mendeteksi tentang gaya gravitasi, kemudian mendeteksi tentang gerakan dan posisi kepala, sehingga kita bisa mempertahankan posisi tegak kepala dan postur kita. Itu karena mendapatkan input sensoris dari vestibular, input sensoris dari organ vestibular. Di mana itu organ vestibular? Itu pada telinga tengah bagian dalam. Itu ada organ vestibular, ada semicircular canal, ada utricle yang mendeteksi tentang perubahan gerak atau posisi kepala, yang mendeteksi tentang gaya gravitasi terhadap tubuh kita. Areanya yang melakukan keseimbangan dan postur adalah pada lobus floculonodular. Begitu juga dengan nukleusnya. Kalau kita masih ingat tadi, ini tadi ada dentat nukleus. Dentat nukleus ini nanti tempat bersinapnya atau bersambungnya saraf yang berasal dari korteks menuju ke cerebellum, kemudian menuju ke dentat nukleus. Dari dentat nukleus ini nanti ada saraf-saraf yang keluar dari cerebellum. Ini akan melakukan koordinasi gerakan. Kemudian ada juga saraf dari spinal cord membawa informasi proprioseptif masuk ke dalam cerebellum, masuk ke dalam otak kecil ya, kemudian bersinap pada interpos nuklei. Dari interpos nuklei kemudian saraf-sarafnya akan keluar dari cerebellum yang fungsinya untuk kontrol kesesuaian tonus. Kemudian ada juga saraf dari nukleus vestibular, ini pada tingkat brainstem, pada batang otak, masuk ke dalam cerebellum, masuk ke dalam otak kecil, yang kemudian bersinap pada nukleus fastigial nukleus. Kemudian dari fastigial nukleus nanti sarafnya akan keluar dari fastigial nukleus, keluar dari cerebellum untuk fungsi yang ketiga, untuk keseimbangan dan postur. Sehingga ada 3 fungsi utama dari cerebellum, 3 fungsi utama dari otak kecil. Pertama adalah koordinasi gerakan, kontrol kesesuaian tonus, dan
keseimbangan dan postur. Praktis ketika cerebellum rusak, ada gangguan pada cerebellum, maka ketiga fungsi ini akan terjadi gangguan pula. Oke, selanjutnya cerebellar peduncle. Peduncle ini kita istilahkan misal seperti lorong, tempat lewat apa? Tempat lewat saraf. Tadi kan banyak ya, ada saraf yang menuju ke cerebellum otak kecil ya, ada saraf yang menuju ke cerebellum, dia berasal dari otak besar, dari korteks otak besar. Ada saraf yang menuju ke cerebellum dari spinal cord, membawa informasi tentang apa tadi? Proprioseptif. Ada juga saraf yang masuk ke dalam cerebellum dari brainstem, dari batang otak, yang membawa informasi tentang keseimbangan dan postur, membawa informasi tentang gaya tarik bumi, membawa informasi tentang posisi kepala dan gerakan kepala. Sehingga cerebellum ini, otak kecil ini, dia mendapatkan input dari 3 tempat. Pertama dari korteks otak besar, yang kedua dari spinal cord untuk proprioseptif, kemudian yang ketiga input dari batang otak, mendapatkan input tentang gaya gravitasi bumi, posisi dan gerakan kepala. Serabut saraf yang masuk ke dalam cerebellum ini akan melewati peduncle. Peduncle ini katakanlah seperti lorong yang dilewati oleh serabut saraf, baik itu serabut saraf yang masuk ke dalam cerebellum ataukah yang keluar dari cerebellum. Ada superior peduncle sini yang paling atas, kemudian ada medial peduncle dan ada inferior peduncle. Ada 3 peduncle, ada 3 lorong. Pada superior peduncle ini dominan dilewati oleh saraf motorik. Alias saraf yang meninggalkan cerebellum. Dari cerebellum menuju ke luar. Ini superior peduncle. Kemudian ada juga medial peduncle. Medial peduncle ini ada saraf yang masuk menuju ke cerebellum. Saraf dari mana ini? Ini saraf dari korteks otak besar, yang fungsinya sebagai apa tadi? Koordinasi gerakan. Dari korteks otak besar menuju ke otak kecil, cerebral, cerebellum. Dari korteks otak besar masuk ke otak kecil melewati middle cerebellar peduncle. Peduncle bagian tengah. Ini informasi dari korteks otak besar menuju ke otak kecil melewati peduncle bagian tengah, yang fungsinya nanti untuk apa? Koordinasi gerakan. Kemudian inferior peduncle. Inferior peduncle ini nanti akan dilewati serabut saraf dari spinal cord, membawa informasi proprioseptif, panjang dan pendek otot, ketegangan tonus otot, dan akan dilewati oleh saraf vestibular dari batang otak. Dari batang otak ada nukleus vestibular, ini membawa informasi tentang gaya gravitasi bumi terhadap tubuh kita, gerakan kepala dan posisi kepala kita. Ini dibawa oleh vestibular, informasi tersebut melewati inferior peduncle menuju ke cerebellum, menuju ke otak kecil, yang fungsinya untuk apa? Untuk keseimbangan. Sedangkan yang proprioseptif dari batang otak tadi, dari spinal cord tadi, yang masuk ke dalam cerebellum melewati inferior peduncle, fungsinya untuk kontrol kesesuaian tonus.
Jadi saya ulangi, pada cerebellum terdapat 3 peduncle. Ini semacam lorong yang dilewati oleh serabut saraf nanti. Ada superior peduncle, di mana superior peduncle ini dia banyak dilewati oleh serabut saraf yang meninggalkan cerebellum, alias serabut saraf dari cerebellum menuju keluar. Ya. Kemudian ada middle peduncle, peduncle cerebellum bagian tengah. Ini ada serabut saraf yang masuk, di mana serabut saraf ini berasal dari korteks cerebral, korteks otak besar, masuk melewati middle peduncle menuju ke cerebellum, menuju ke otak kecil, yang fungsinya nanti untuk koordinasi gerakan, Kemudian ada dari spinal cord, membawa informasi proprioseptif naik ke atas melewati inferior peduncle, kemudian masuk ke dalam cerebellum. Nah, ini akan melakukan kontrol kesesuaian tonus. Kemudian yang ketiga, ada pada batang otak ada nukleus vestibular. Ini nanti akan membawa informasi tentang gaya gravitasi bumi terhadap tubuh kita, gerakan kepala, posisi kepala. Ini akan masuk informasinya melewati inferior peduncle menuju ke cerebellum yang fungsinya untuk mengatur keseimbangan dan postur tubuh kita. Nah, sehingga praktis cerebellum ini mempunyai 3 fungsi: koordinasi gerakan, kemudian kontrol kesesuaian tonus, ya, kemudian keseimbangan dan postur. Ada 3 fungsi utama dari cerebellum, di mana ketiga fungsi utama tadi didapatkan dari mana? Pertama dari korteks, informasi dari korteks cerebral untuk koordinasi gerakan. Kemudian yang kedua dari spinal cord, proprioseptif untuk kontrol kesesuaian tonus. Dan yang ketiga ada pada tingkat batang otak, membawa informasi tentang gaya gravitasi bumi, gerakan kepala, posisi kepala untuk keseimbangan dan postur tubuh. Selanjutnya proyeksi input output dari cerebellum. Nah, tentu saja cerebellum ini termasuk ke dalam sistem saraf pusat. Cerebellum termasuk ke dalam sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat ini fungsi dasarnya adalah menerima input sensoris, kemudian memproses input sensoris, dan kemudian merespon dalam bentuk output motoris. Nah, sehingga fungsi dasar sistem saraf pusat ini menerima input sensorisnya seperti apa, informasi sensorisnya diproses, kemudian langsung direspon dalam bentuk respon motoris, sehingga fungsi motoris tidak pernah terlepas dari fungsi sensoris. Ketika fungsi sensorisnya terganggu, pasti fungsi motorisnya juga terganggu. Nah, itu fungsi dasar dari sistem saraf pusat. Ada informasi sensoris, input sensoris, diproses, kemudian direspon dalam bentuk respon output motoris. Sehingga di sini kita akan membahas input dan output pada otak kecil, pada cerebellum. Nah, di sini katakan cerebellum mendapatkan input sensoris proprioseptif, rasa panjang pendek otot, rasa ketegangan tonus otot, dan input sensoris vestibular. Ini yang mendeteksi tentang gaya gravitasi terhadap tubuh kita, gerakan dan posisi kepala kita. Ada input sensoris proprioseptif dan vestibular. Input sensoris proprioseptif ini didapatkan dari spinal cord, dari spinal cord. Nah, kemudian input sensoris vestibular didapatkan dari batang otak. Kemudian ada juga input dari korteks motorik cerebral. Nah, input motorik dari korteks otak besar, khususnya pada korteks premotor dan supplementary motor korteks.
kortek motorik pada otak besar, kortek motorik pada cerebral ini ada 3. Ada primary motor cortex atau kortek motorik utama, yang kedua ada premotor, yang ketiga ada supplementary motor cortex. Nah, yang membawa input informasi dari kortek cerebral ini berasal dari premotor dan supplementary motor cortex. Sedangkan yang primary motor cortex ini sebagai eksekusi gerakan. Sehingga input yang didapat dari kortek otak besar, input yang didapat dari cerebral, korteks cerebral menuju ke otak kecil ini didapatkan pada kortek premotor dan supplementary motor cortex. Nah, sehingga cerebellum ini mendapatkan informasi dari 3 tempat lengkap ini. Mulai dari kortek dapat informasi, kortek otak besar tadi ya. Kemudian dari batang otak dia juga mendapatkan informasi vestibular. Dan pada tingkat spinal dia juga mendapatkan informasi dari proprioseptif. Hingga cerebellum ini mendapatkan informasi yang lengkap dari otak besar, dari batang otak, dan dari spinal cord. Dari otak besar, dari kortek otak besar mendapatkan informasi tentang premotor dan supplementary motor cortex. Mendapatkan informasi dari premotor dan supplementary motor cortex. Informasi apa ini kira-kira? Informasi tentang apa yang akan dilakukan oleh kortek motorik utama. Nah, sebelum kortek motorik utama atau primary motor cortex ini bertindak, maka disuruhlah pembantunya yaitu premotor dan supplementary motor cortex untuk konsultasi ke otak kecil. Nah, sehingga dari kortek premotor dan supplementary motor cortex ini ada serabut saraf yang menuju ke cerebellum, menuju ke otak kecil untuk mengkonsultasikan kira-kira kalau majikan saya, kalau kortek motorik utama akan melakukan seperti ini, seperti apa ya gerakannya ya, biar gerakannya lebih halus, gerakannya lebih baik, lebih terkoordinasi. Nah, itu dikonsulkan oleh premotor dan supplementary motor cortex sebelum kortek utama, sebelum primary motor cortex ini melakukan tindakan. Nah, ada konsultannya. Nah, penasihatnya adalah cerebellum atau otak kecil. Nah, begitu juga pada sensoris proprioseptif. Nah, cerebellum mendapatkan input sensoris proprioseptif dari mana? Dari spinal cord. Nah, dari spinal cord ini membawa informasi tentang panjang pendek otot dan ketegangan tonus otot menuju ke cerebellum yang kemudian nanti akan direspon untuk fungsi kesesuaian tonus otot. Dan yang ketiga ada vestibular. Ini pada tingkat batang otak ada nukleus vestibular, masuk informasi sensorisnya ke dalam cerebellum yang fungsinya nanti untuk keseimbangan dan postur. Nah, sehingga cerebellum ini mendapatkan informasi yang lengkap baik dari kortek otak besar, batang otak, dan spinal cord. Selanjutnya, setelah ada input, maka input ini akan diikuti dengan respon, yaitu responnya berupa output. Ada input sensoris dan ada respon output motoris. Nah, cerebellum merespon input sensoris dalam bentuk respon motoris. Nah, ini fungsi dasar dari sistem saraf pusat. Output respon motor pertama ada vestibulospinal. Nah, ini berarti respon dari vestibular, input sensoris vestibular direspon dalam bentuk motoris vestibulospinal. Nah, vestibulospinal ini ada serabut saraf dari vestibular menuju ke spinal cord yang fungsinya tentu saja sebagai kontrol keseimbangan dan postural. Vestibulospinal ini mendapatkan input dari vestibular. Nah, sehingga
dari organ vestibular, kemudian menuju ke cerebellum, kemudian dari cerebellum keluar respon output motorisnya menuju ke nukleus vestibular lagi, kemudian baru turun ke spinal cord disebut sebagai vestibulospinal. Ini yang nanti fungsinya untuk mengontrol postur kita, mengontrol keseimbangan kita. Kemudian output respon motor yang kedua adalah retikulospinal. Nah, ini merespon input dari proprioseptif. Output motorisnya berupa retikulospinal. Nah, ada nukleus retikular pada batang otak, nanti ada saraf-saraf yang turun ke spinal cord disebut sebagai retikulospinal. Fungsinya untuk kontrol kesesuaian tonus. Nah, kontrol kesesuaian tonus. Nah, kemudian output yang ketiga adalah untuk kesesuaian kontrol gerakan pada korteks motorik utama, untuk koordinasi gerakan. Nah, didapatkan dari mana input sensorisnya? Dari premotor dan supplementary motor cortex yang mengkonsultasikan kepada otak kecil. Nah, menuju ke otak kecil, cerebellum. Dari otak kecil, dari cerebellum akan kembali lagi ke korteks cerebral, korteks otak besar. Utamanya kembali ke primary motor cortex atau korteks motorik utama. Sehingga eksekusi gerakan dari primary motor cortex atau korteks motorik utama ini akan lebih halus, akan lebih baik karena sudah mendapatkan konsultasi dari otak kecil atau cerebellum. Nah, sehingga cerebellum mendapatkan 3 input sensoris. Pertama ada proprioseptif, input sensoris proprioseptif, kemudian direspon dalam bentuk motor respon retikulospinal. Kemudian ada input sensoris vestibular, direspon dalam bentuk respon motoris yaitu vestibulospinal. Kemudian adalah input dari korteks motorik cerebral, premotor dan supplementary motor cortex, input sensorisnya. Kemudian output motorisnya adalah pada primary motor cortex. Nah, sehingga gerakannya menjadi terkoordinasi. Sehingga korteks motorik utama ini sebelum melakukan gerakan, sebelum melakukan inisiasi gerakan, maka primary motor cortex ini menyuruh pembantunya, premotor dan supplementary motor cortex, untuk apa? Untuk konsultasi ke otak kecil. Kira-kira agar gerakannya lebih halus, terkoordinasi dengan baik, seperti apa ya gerakan yang akan saya lakukan. Disuruhlah kedua pembantunya, premotor dan supplementary motor cortex, menuju ke otak kecil. Dari otak kecil dapat balasan. Seperti ini loh bentuk gerakannya, agar gerakannya lebih halus, gerakannya lebih terkoordinasi. Maka informasi dari cerebellum otak kecil akan kembali ke korteks otak besar, utamanya pada primary motor cortex atau korteks motorik utama, untuk dieksekusi sebagai gerakan yang halus, gerakan yang terkoordinasi dengan baik. Nah, ini contoh input proprioseptif, ini pada tingkat spinal ya. Dikatakan sini rasa perubahan panjang pendek otot dan ketegangan tonus otot. Nah, proprioseptif itu adalah rasa perubahan panjang pendek otot dan rasa ketegangan tonus otot. Dengan adanya kedua rasa ini, maka kita bisa kemudian merasakan gerak atau posisi segmen pada suatu ruangan. Tanpa melihat, kita bisa merasakan ini kaki saya fleksi atau ekstensi, kaki saya di bawah atau di samping, posisinya seperti apa. Tanpa melihat kita bisa mengetahui. Bagaimana kita bisa mengetahui? Karena ada informasi tentang rasa perubahan panjang pendek otot dan ketegangan tonus otot. Nah, input proprioseptif ini didapatkan dari spinal cord, didapatkan dari spinal cord. Nah, ada spinal cord bagian ada yang disebut sebagai spinocerebellar, ada tractus spinocerebellar. Tractus yang berasal dari spinal cord menuju ke cerebellar, menuju ke otak kecil. Nah, ini contohnya pada cervical 8 sampai lumbal 2
ada spinal cord yang dilewati oleh informasi proprioseptif dari otot, mendeteksi tentang panjang pendek otot dan ketegangan tonus otot, melewati spinal cord, ini disebut sebagai posterior spinocerebellar. Traktusnya disebut posterior spinocerebellar, membawa apa? Informasi proprioseptif dari ekstremitas bawah. Nah, sedangkan informasi proprioseptif pada ekstremitas atas, nah ini juga pada spinal cord, ini akan dibawa oleh, ini dikatakan sini sebagai coneo-cerebellar. Coneo-cerebellar. Nah, ada dua traktus yang membawa informasi proprioseptif. Informasi proprioseptif pada ekstremitas bawah dibawa oleh posterior spinocerebellar melewati spinal cord ya. Informasi proprioseptif dari ekstremitas atas dibawa oleh coneo-cerebellar melewati spinal cord juga. Nah, hingga cerebellum mendapatkan informasi proprioseptif melewati spinal cord. Nah, ada traktus yang menghantarkan informasi proprioseptif, ada posterior spinocerebellar membawa informasi proprioseptif dari ekstremitas bawah, dan ada traktus coneo-cerebellar yang membawa informasi tentang ekstremitas atas. Nah, proprioseptif tadi apa? Rasa, perubahan panjang pendek otot, dan ketegangan tonus otot. Nah, sehingga dengan kita bisa merasakan perubahan panjang pendek otot dan ketegangan tonus otot, sehingga kita bisa merasakan gerak dan posisi ekstremitas kita, gerak dan posisi segmen kita tanpa melihat. Nah, kemudian respon motorisnya, kalau tadi input sensorisnya adalah proprioseptif dari ekstremitas bawah dan atas dicontohkan di sini, kemudian output motoris dari input proprioseptif tadi adalah retikulospinal. Informasi proprioseptif dari yang menuju ke otak kecil, informasi proprioseptif dari spinal cord menuju ke otak kecil tadi, ini akan keluar dalam bentuk respon motoris. Keluar menuju kemana? Menuju ke nukleus retikular. Nah, ini nukleus retikular. Nukleus retikular ini terbagi menjadi dua, ada pada tingkat pons dan ada pada tingkat medula oblongata. Nah, informasi proprioseptif yang dibawa dari spinal cord menuju ke cerebellum otak kecil, kemudian menuju keluar respon motoris menuju ke nukleus retikular pada tingkat pons. Ini nanti ada serabut saraf motoris traktus descending dari nukleus retikular pada tingkat pons menuju ke spinal. Jadi ada retikulospinal dari nukleus retikular menuju ke spinal. Ini traktusnya disebut sebagai traktus retikulospinal. Traktus yang berasal dari retikular, nukleus retikular menuju ke spinal. Nah, nukleus dari tingkat pons, pada tingkat pons ini ada serabut saraf yang turun menuju ke spinal. Ada nukleus retikular pada tingkat pons, ada serabut saraf yang turun ke spinal. Nah, ini membawa output motoris yang fungsinya untuk mengeksitasi, untuk merangsang, untuk mengkontraksikan otot anti gravitasi. Jadi saya ulangi, ada input proprioseptif dari spinal cord tadi ya. Nah, ini ada input proprioseptif dari spinal cord menuju ke cerebellum, menuju ke otak kecil. Nah, dari otak kecil, input sensoris proprioseptif tadi ada yang kemudian diproyeksikan menuju ke nukleus retikular pada tingkat pons. Nukleus retikular pada tingkat pons ini ada serabut saraf yang turun menuju ke spinal cord, dinamakan sebagai retikulospinal. Retikulospinal pada tingkat pons.
Yang fungsinya retikulospinal ini pada tingkat pons ini fungsinya untuk mengeksitasi, merangsang, mengkontraksikan otot anti gravitasi. Kemudian input proprioceptif dari spinal cord yang masuk ke dalam cerebellum tadi, selain diproyeksikan menuju ke pons, nukleus retikular di pons, juga diproyeksikan menuju ke nukleus retikular di medula oblongata. Nukleus retikular di medula oblongata ini ada saraf saraf yang turun menuju ke spinal. Ini juga disebut sebagai retikulospinal. Nah, ini retikulospinal pada tingkat medula oblongata. Retikulospinal pada tingkat medula oblongata. Sehingga ada dua retikulospinal, ada retikulospinal pada tingkat pons yang fungsinya untuk mengeksitasi, menstimulasi, mengkontraksikan otot anti gravitasi, dan ada retikulospinal pada tingkat medula oblongata yang fungsinya untuk menginhibisi, menghambat, merelaksasikan otot anti gravitasi.